semua, kembali lagi bersama saya di laporan praktikum agriklimatologi pengukuran anemometer dengan saya Dwi Christine LNCIT dengan NIM 2502009, dosen pengampu Cik Salimiati MPD PhD, program studi agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pahlawan Indonesia. Latar belakang. Angin merupakan salah satu unsur iklim yang sangat berpengaruh terhadap kondisi lingkungan dan berbagai aktivitas manusia seperti pertanian, transportasi, dan energi terbarukan. Kecepatan angin dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara dan kondisi atmosfer yang dinamis sehingga perlu dilakukan pengukuran secara langsung untuk mendapatkan data yang akurat. Selain itu, data kecepatan angin juga digunakan dalam analisis potensi energi angin sebagai sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Pengukuran kecepatan angin dilakukan menggunakan alat yang disebut anemometer. Anemometer merupakan instrumen penting dalam bidang meteorologi yang digunakan untuk mengukur kecepatan dan arah angin sebagai bagian dari penantauan kondisi cuaca dan iklim. Data yang dihasilkan dari alat ini sangat penting dalam berbagai penelitian lingkungan serta digunakan untuk mendukung sistem pemantauan cuaca secara real time. Dalam perkembangan teknologi modern, penggunaan anemometer telah dikombinasikan dengan sistem berbasis Internet of Things atau IoT yang menggunakan pemantauan kecepatan dan arah angin secara kontinu dan real time. Sistem ini sangat bermanfaat dalam mitigasi bencana, terutama untuk memberikan peringatan dini terhadap kejadian cuaca ekstrim seperti angin kencang atau badai. Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran kecepatan angin tidak hanya penting secara akademis tetapi juga memiliki manfaat praktis dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan praktikum, mahasiswa diharapkan mampu memahami cara penggunaan anemometer serta melakukan pengukuran kecepatan angin secara langsung di lapangan. Praktikum ini juga memberikan pengalaman dalam mengolah dan menganalisis data hasil pengamatan sehingga dapat memahami kondisi lingkungan secara lebih nyata dan aplikatif. Tujuan dari praktikum ini adalah mengetahui cara penggunaan anemometer serta mengukur kecepatan angin di lingkungan pengamatan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu anemometer dan alat tulis. Cara kerja: 1. Hidupkan anemometer, kemudian pegang anemometer di atas kepala setinggi mungkin. Pastikan posisi tepat arah angin yang melaju. Tunggu sampai 1 menit, lalu catat berapa kecepatan angin yang tertera di alat. Inilah hasil tabel pengamatan anemometer selama seminggu. Pembahasan. Berdasarkan data hasil pengamatan kecepatan angin menggunakan anemometer selama seminggu, terlihat bahwa kecepatan angin cenderung berada pada kategori sangat lemah hingga lemah pada hampir seluruh waktu pengamatan. Pada pagi hari, kecepatan angin umumnya tercatat sebesar 0,0 milisecond dengan kategori sangat lemah, yang menunjukkan bahwa pada waktu tersebut kondisi atmosfer relatif stabil dan belum terjadi pergerakan udara yang signifikan. Hal ini sesuai dengan karakteristik pagi hari di mana pemanasan permukaan bumi oleh matahari belum optimal sehingga belum memicu perbedaan tekanan udara yang cukup besar. Pada siang hari terjadi peningkatan kecepatan angin yang berkisar antara 1,0 milisecond hingga 1,8 milisecond dengan kategori lemah. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya pemanasan maksimum dari radiasi matahari yang menyebabkan perbedaan suhu dan tekanan udara sehingga memicu pergerakan massa udara yang lebih aktif. Fenomena ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa kecepatan angin cenderung meningkat pada siang hari akibat intensitas radiasi matahari yang tinggi dan proses konveksi atmosfer. Sementara itu, pada sore hari kecepatan angin kembali menurun dengan variasi antara 0,0 milisecond hingga 1,6 milisecond yang menunjukkan kondisi angin kembali melemah. Penurunan ini terjadi karena berkurangnya intensitas pemanasan matahari sehingga gradien tekanan udara juga menurun. Pola ini menunjukkan adanya siklus harian atau diurnal kecepatan angin yang dipengaruhi oleh perubahan suhu lingkungan sepanjang hari. Selain itu, terdapat beberapa varian kecil pada data yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitar lokasi pengamatan seperti keberadaan bangunan, vegetasi, serta topografi wilayah yang dapat menghambat atau mempercepat aliran angin. Faktor-faktor ini sangat berperan dalam menentukan distribusi kecepatan angin pada skala mikro. Secara keseluruhan, hasil praktikum menunjukkan bahwa kecepatan angin di lokasi pengamatan tergolong rendah dan stabil, serta mengikuti pola perubahan harian yang dipengaruhi oleh intensitas radiasi matahari. Data ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan relatif tenang dan tidak terdapat gangguan angin yang signifikan selama periode pengamatan. Kesimpulan, berdasarkan hasil praktikum pengukuran kecepatan angin menggunakan anemometer, dapat disimpulkan bahwa kecepatan angin di lokasi pengamatan tergolong rendah, yaitu berada pada kategori sangat lemah hingga lemah. Pada pagi hari, kecepatan angin cenderung sangat kecil bahkan mencapai 0,0 milisecond karena kondisi atmosfer masih stabil dan belum menjadi pemanasan maksimal.
Pada siang hari, kecepatan angin mengalami peningkatan akibat pengaruh radiasi matahari yang memicu perbedaan tekanan udara, sedangkan pada sore hari kecepatan angin kembali menurun seiring berkurangnya intensitas pemanasan. Secara umum, pola kecepatan angin menunjukkan siklus harian atau diurnal yang dipengaruhi oleh perubahan suhu dan tekanan udara sepanjang hari. Selain itu, variasi kecil yang terjadi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitar seperti vegetasi dan kondisi topografi. Dengan demikian, praktikum ini memberikan pemahaman bahwa kecepatan angin bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh faktor alam, serta penggunaan anemometer sangat penting untuk memperoleh data yang akurat dalam analisis kondisi lingkungan. Oke guys, gitu dulu video penjelasan tentang praktikum anemometer. See you!